Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar menggambar teknik mengenai perancangan dan pembuatan jack pallet. Adapun latar belakang, jack pallet merupakan alat bantu material handling yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan barang di area gudang dan industri. Alat ini dipilih karena memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi kerja dan mempermudah proses distribusi barang. Tujuan pembuatan proyek ini adalah memahami prinsip kerja jack pallet, membuat model 3 dimensi setiap komponen, menyusun assembly, serta menghasilkan gambar teknik 2 dimensi yang sesuai dengan standar ISO dan SNI. Tahapan pengerjaan dimulai dari studi literatur, pembuatan sketsa, pemodelan setiap part menggunakan Autodesk Inventor, proses assembly atau perakitan seluruh komponen, kemudian dilanjutkan dengan rendering untuk menghasilkan visualisasi produk yang lebih realistis. Hasil yang diperoleh berupa model jack pallet 3 dimensi yang tersusun dari berbagai komponen, seperti poros, roda, lengan pengungkit, plat tautan, dan komponen pendukung lainnya yang bekerja sebagai satu kesatuan sistem. Adapun langkah-langkah pembuatan masing-masing produk ialah: pertama, poros dudukan utama. Profil setengah penampang bertingkat digambar pada bidang XY beserta garis sumbu, lalu diputar 360 derajat. Ujung-ujung poros diberi tirus dan setiap transisi diameter diberi lengkung sudut untuk mengurangi konsentrasi tegangan. Part 2, pegas dekat. Lingkaran penampang kawat digambar pada bidang XY beserta garis sumbu vertikal. Fitur coil dijalankan dengan metode jarak dan putaran. Ujung pegas dikonfigurasi tipe datar agar permukaan tumpuan rata. Part 3, ring mangkuk. Profil setengah penampang berbentuk mangkuk terbalik digambar pada bidang YZ menggunakan garis dan busur, lalu diputar penuh. Seluruh tepi diberi lengkung sudut agar tidak melukai komponen lain. Part 4, pena silinder. Lingkaran digambar pada bidang XZ lalu diekstruksi secara simetris agar bidang sketsa berada tepat di tengah panjang pena. Kedua ujung diberi tirus 45 derajat berukuran 1 mm untuk kemudahan pemasangan. Part 5, braket segitiga. Sketsa segitiga dengan lengkung sudut besar digambar pada bidang XY, dilengkapi 3 lingkaran lubang baut di setiap sudutnya. Setelah diekstruksi, seluruh tepi luar diberi lengkung sudut 3 dimensi. Part 6, lengan pengungkit siku. Profil tampak samping pengungkit siku digambar pada bidang XY, lalu diekstruksi secara simetris. Untuk memperkuat struktur, sirip penguat dibuat menggunakan fitur sirip yang mengisi ruang kosong antar bilah lengan secara otomatis. Part 7, blok pengunci heksagonal. Segi 6 peraturan digambar menggunakan fitur poligon pada bidang XZ. Diekstruksi hingga ketebalan yang direncanakan. Lubang tengah dibuat menembus seluruh ketebalan lalu diberi ulir metrik menggunakan fitur ulir. Part 8, plat lengan ayun. Profil lonjong berujung bulat dibuat menggunakan perkakas jalur pada bidang XY, ditambah 2 lingkaran lubang poros di setiap pusat kelengkungan. Diekstruksi dengan ketebalan tertentu, seluruh tepi dihaluskan dengan lengkung sudut 3 dimensi. Part 9, poros pin clevis. Silinder utama diekstruksi dari bidang XZ, lalu kepala pin yang lebih besar diekstruksi pada permukaan ujung depan. Lubang peniti pengunci dibuat melintang secara simetris menembus seluruh diameter poros menggunakan pemotongan ekstruksi. Part 10, poros pengunci. Silinder diekstruksi dari bidang XY, lalu profil persegi panjang dipotong pada permukaan bodi poros untuk membentuk permukaan datar, tempat baut pengikat mengunci posisi. Ujung poros diberi tirus untuk kemudahan pemasangan. Part 11, poros bertingkat berlubang. Profil setengah penampang bertingkat sekaligus berlubang digambar dalam satu sketsa tertutup pada bidang XY. Saat diputar 360 derajat, inventor langsung menghasilkan poros bertingkat dengan lubang tembus yang pasti konsentris. Part 12, selongsong rumah dudukan. Profil penampang kotak berongga dengan detail bahu dudukan digambar pada bidang YZ, lalu diputar penuh. Pada flansa luar, lubang baut tipe counterbore dibuat agar kepala baut berenam rata dengan permukaan. Part 13, roda pemandu. Profil setengah piringan beralur V atau setengah lingkaran di tepi luar digambar dari sumbu pusat pada bidang XY, lalu diputar penuh. Material sisi samping dikurangi untuk menurunkan bobot komponen. Seluruh sudut transisi diberi lengkung sudut. Part 14, pembatas jarak silinder polos. 2 lingkaran konsentris digambar pada bidang XY, lalu area cincin diantaranya diekstruksi sepanjang jarak pembatas yang dibutuhkan. Setiap tepi diberi tirus mikro untuk menghilangkan serpihan tajam material. Part 15, bantalan bola radial. Dimodelkan sebagai skrup rakitan internal. Cincin dalam diputar dari profil beralur setengah lingkaran di sisi luar. Cincin luar diputar serupa di sisi dalam. Bola baja diputar dari sketsa setengah lingkaran. Bola kemudian diperbanyak merata menggunakan pola melingkar 3 dimensi. Part 16, cincin kerap pengunci. 2 lingkaran konsentris diekstruksi dari bidang XY. Bidang kerja baru dibuat tangan sial pada permukaan silinder luar untuk menempatkan lubang berulir tempat baut pengunci disekrupkan menembus dinding cincin. Seluruh tepi diberi tirus. Part 17, plat tautan segitiga. Sketsa segitiga dengan busur di setiap sudut dan 3 lubang engsel digambar pada bidang XY. Posisi lubang dikunci secara dimensi agar simetris. Setelah diekstruksi, tepi tajam diberi lengkung sudut 3 dimensi. Part 18, lengan saluran plat. Penampang berbentuk huruf C atau U beserta ketebalan dindingnya digambar menggunakan fitur atur jarak pada bidang YZ, lalu diekstruksi sepanjang lengan yang direncanakan.
Pola lubang atau takikan mekanis ditambahkan melalui pemotongan ekstruksi pada permukaan datar. Part 19, pena pivot berongga. Dua lingkaran konsentris digambar pada bidang YZ untuk mendefinisikan diameter luar dan rongga dalam, lalu diekstruksi secara simetris. Lubang pelumas horizontal ditambahkan di bagian tengah pena melalui pemotongan ekstruksi berarah radial keluar. Part 20, braket penopang saluran U. Profil berbentuk tapal kuda terbalik beserta kuping penambat dan lubang baut di sisi kiri dan kanan digambar lengkap pada bidang Y. Lalu diekstruksi untuk menghasilkan bodi braket 3 dimensi yang siap menahan beban saluran. Part 21, poros pin. Lingkaran tunggal digambar pada bidang X sesuai toleransi pasangannya. Diekstruksi sepanjang pin yang dibutuhkan. Kedua ujung diberi tirus agar aman ditangani dan mudah dimasukkan ke dalam lubang mekanis. Part 22, cincin klem. Dua lingkaran konsentris diekstruksi menjadi silinder pendek. Celah klem dibuat dengan memotong persegi panjang tipis secara radial. Pada kedua rahang yang terbentuk, satu sisi diberi lubang polos dan sisi seberangnya diberi lubang berulir untuk baut pengencang. Part 23, poros pemandu padat. Lingkaran digambar pada bidang XZ, lalu diekstruksi secara simetris dengan panjang yang presisi sesuai jangkauan langkah gerakan. Permukaan silinder diberi tampilan baja mengkilap, ujung-ujung poros diberi tirus landai. Part 24, pipa kait melengkung. Sketsa lintasan berupa garis dan busur dibuat pada bidang XY. Sketsa kedua berupa dua lingkaran konsentris menampang pipa, dibuat tegak lurus pada bidang YZ. Fitur dijalankan sehingga profil pipa tersapu mengikuti jalur melengkung menghasilkan pipa berongga sempurna. Part 27, pipa kait melengkung. Proses pemodelan identik dengan part 24. Sketsa lintasan busur pada bidang XY, sketsa penampang pipa konsentris pada bidang YZ, kemudian fitur sapu menghasilkan bentuk pipa kait berongga mengikuti jalur melengkung. Plat engsel merupakan part ke-28, persegi panjang diekstruksi tipis menjadi plat dasar. Pada salah satu tepinya, lingkaran penampang gulungan diekstruksi sepanjang sisi tersebut membentuk tabung engsel. Tabung dilumbangi dari pusat, lalu sebagian materialnya dipotong selang-seling agar dapat bertautan dengan pasangan engselnya. Part 29, plat penghubung dengan celah. Palok persegi panjang diekstruksi menjadi komponen padat. Pada permukaan ujung, profil kotak dipotong ke arah dalam menggunakan pemotongan ekstruksi membentuk celah atau parit pemisah. Lubang baut tembus dibuat melintasi celah untuk fungsi pengikatan mekanis. Part 30, plat lengan ayun. Fitur jalur tengah ke tengah digunakan pada bidang XY untuk menghasilkan profil lonjong berujung bulat secara otomatis. Dua lingkaran lubang poros digambar tepat di kedua titik pusat kelengkungan dengan dimensi jarak antar sumbu yang presisi. Lalu diekstruksi dengan ketebalan sesuai spesifikasi. Part 31, cincin kerah pengunci. Dua lingkaran konsentris digambar pada bidang XY, lalu diekstruksi secara simetris. Bidang kerja baru dibuat tangan sial pada permukaan silinder luar, lalu fitur lubang tipe berulir diaktifkan menembus jalur seluruh dinding cincin hingga bertemu lubang poros bagian dalam. Setiap tepi diberi tirus. Part 32, plat tautan 3 lubang. Profil luar dibuat menggunakan kombinasi garis dan perkakas jalur bertingkat pada bidang XY. 3 lingkaran berdiameter sama digambar berurutan dengan dimensi jalur antar lubang yang presisi untuk akurasi kinematika. Setelah sketsa tertutup, diekstruksi tebal plat baja standar. Part 33, plat tautan 2 lubang. Fitur jalur tengah ke tengah pada bidang XY menghasilkan profil lonjong berujung bulat secara efisien. Dua lingkaran lubang poros digambar di masing-masing titik pusat kelengkungan. Dikunci dengan dimensi antar pusat, lalu diekstruksi dan diberi lengkung sudut halus di sekeliling sudut plat. Part 34, poros silindris pembatas jarak. Lingkaran tunggal digambar di pusat koordinat bidang XZ, diberi dimensi sesuai spesifikasi teknis, lalu diekstruksi menjadi poros panjang. Kedua ujung diberi tirus standar untuk menghilangkan ketajaman dan mempermudah perakitan. Part 35, poros silindir atau penyambung utama. Poros pemodelan identik dengan part 34. Lingkaran tunggal pada bidang XZ diekstruksi menjadi batang silinder pejal lurus sesuai panjang fungsional yang dibutuhkan. Diakhiri dengan tirus di kedua ujung lingkaran poros. Part 36, plat tautan utama dengan lubang tengah. Sketsa kompresif dibuat pada bidang XY mencakup bentuk bodi plat yang luas, takikan pengosongan berat, dan titik-titik lubang artikulasi utama. Struktur luar dibentuk dengan kombinasi garis dan busur singgung. Diekstruksi dengan ketebalan lebih tinggi dibanding plat tautan lainnya demi kekuatan struktural sistem. Part 37, plat tautan segitiga atau penyambung angular. Segitiga dikonsentrasikan menggunakan perintah garis pada bidang XY. Setiap sudutnya langsung diberi lengkung sudut di dalam sketsa. 3 lingkaran lubang engsel ditempatkan dekat masing-masing sudut dengan relasi geometris yang ketat. Diekstruksi secara simetris dengan ketebalan plat baja yang standar. Tepi tajam dihaluskan dengan lengkung sudut 3 dimensi. Part 38, batang pengunci. Lingkaran digambar pada bidang XZ lalu diekstruksi memanjang sesuai jangkauan penguncian. Fitur ulir diaplikasikan pada permukaan luar untuk membuat ulir pengencang. Di ujung seberangnya dibuat lubang peniti atau kepala baut persegi melalui sketsa melintang dan ekstruksi tambahan, menghasilkan batang pengunci utuh yang siap digunakan. Selanjutnya kita masuk pada bagian assembly. Perakitan dilakukan di lingkungan kerja assembly dengan metode bawah ke atas. Yang pertama, selongsong rumah dudukan sebagai fondasi dikunci menggunakan fitur terkunci tetap. Kedua, komponen lain dihubungkan bertahap menggunakan batasan dan sambungan. Poros dan lubang sebagai batasan sisip atau konsentris, lengan bergerak sebagai sambungan rotasi menyisakan 1 derajat kebebasan, cincin kerah pengunci ditempel aksial dan ditempel rata. Dan yang terakhir ialah pengujian akhir menggunakan batasan penggerak untuk simulasi gerakan dan periksa tabrakan untuk memastikan tidak ada benturan geometri antar komponen. Yang terakhir ialah rendering.
Rendering dilakukan melalui model Inventor Studio. Yang pertama, material dan tampilan. Komponen logam diberi tampilan baja mengkilap, bodi utama diberi cat industri berkilau. Selanjutnya kita masuk ke pencahayaan, di mana menggunakan pencahayaan studio dengan bayangan lembut untuk tampilan geometri yang natural. Kamera, perspektif 3 dimensi diatur untuk menampilkan detail fungsional dan struktural seluruh rakitan. Keluaran, resolusi minimal Full HD, metode kalkulasi pelacakan sinar, dan kualitas tinggi atau unggul. Dengan kombinasi metode putar, ekstruksi, coil, sapu, dan perakitan berbasis batasan, seluruh 38 komponen jet pallet berhasil dimodelkan secara presisi, dirakit secara kinematik, dan divisualisasikan secara profesional menggunakan Autodesk Inventor.